Alhamdulillah ngablu-ngablu belum gua viewernya lumayan. Ikutin terus ya. Aduh, kemana lagi ya yang enak ya? Daerah Bekasi ini belum nih kayaknya nih. Para suhu Om Bekasi. Kita ke rumah Om Yep. Kayaknya asik nih. Kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Nggak jauh dari geng trio tua. Hore-horenya, happy-nya. Pokoknya berangkat. Ngapain lama-lama? Gak usah buang waktu, berangkat. Ada aja yang lupa. Naik saya nggak dihabisin. Anak trio tua, jangan lupa bahagia. Kayaknya ini nih rumah Om Yap nih. Coba dulu. Itu. Woi, ada Om Yap. Siap tamu jauh. Apa kabar? Mantap. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Ini hari merdeka nih Om. Hari Merdeka. Indonesia tetap jaya merdeka. Merdeka. Ya. Ini kok bisa belum dicuci nih? Malas apa gimana? Apa buat gaya-gaya pajangan aja nih belum dicuci? Agak bang, sebenarnya sayang cuma gak ada waktu kita. Kirain cuma belum gaya, gua ngetril nih masih kotor. Iya. Abang depan buka trail. Demen minjem saya. Waduh. Demen minjem. Kali aja gua dipinjemin ya nggak? Gampang. Anak Bekasi soal pinjam meminjam motor asli. Jadi memberikan fasilitas, Pasti. sebenarnya memberi virus kan? Bukan virus lagi bang, racun. Racun. Kata Om Yet racun. Om, mau lihat koleksi? Gampang. Ayo. Kita lihat koleksinya Om Yet. Mau yang sini dulu apa yang mana nih? Dulu. Nah, abang pilih deh yang mana bang? Abang pilih. Mau yang tua-tua? Sementara hobi yang lain kita kesampingkan ya. Kita berkisah ngetril ya. Oh no bang. Pengennya sih gua yang itu. Oh no, Tahu sih, silakan. kapan gua pinjem? Aduh, Bitter. Kita Gila. Selalu ada tulisan Mr. Yep. siap. Main dah. Mr. Yep juga. Serius. Bentuk kecintaan bang. Betul. Bentuk kecintaan. Yang lain Om. Hai siap. SOP pertama kita pakai masker ya. Harus. SOP kedua obat ganteng. Saya orang ikut-ikutan. Itu udah habis ini boleh kita lepas ya. Ya. Tapi kita jaga jarak. Siap. Obat ganteng keren. Bisa kalau udah ganteng lah. Depan yang tua-tua dah. Depan yang tua-tua. Lihat bodinya mungkin. Ampun. Ampunnya tuh nggak berdebu, nggak dipakai. Coba gue yang pakai. Ada yang kecil. Ini dalam proses bangun ya Om ya. Ya. Jeep stylenya ada. Lalu ketemu Binter. Kayaknya Iya. hobinya Binter nih kayaknya nih. Banget. Banget. Ntar ceritain Om kenapa temennya Binter. Siap. Ini juga kayaknya motor kenangan zaman dulu masih bocah deh kayaknya. Bocah banget. Oh ada lagi situ? Ada. Sedikit tuh. Mental gitu. Saya nggak bawa virus ya Om ya, saya bawa racun. Wah, bukan virus lagi Bukan, ya? saya racun. Bentar, gue mau nanya, di antara semuanya ini kenapa bisa miring begini nih? Biar ganteng gitu maksudnya? Biar super ganteng. Pokoknya anak trail selalu ganteng, motornya aja selalu ganteng. Kita bikin yang beda. Nah, ini DT nih, legenda banget tadi tuh. Legenda. Ya, ada Suzuki. Yang ini enak nih Om, buat ngepot-ngepot di Hambalang nih Om. Iya. Kasihan cuma yang dorong. Aduh, gue ngiri kopi. Wis, kopi udah ada. Dari tadi gue ngoceh-ngoceh kayaknya belum Gua tawarin siapin kopi pokoknya. nih. Kopi ada. Asik. Kopi mana nih? Kopi Palembang. Orang kita, wong kita. Wong gitu ya, wong gitu. Wih, mantap. Ayo kita ngopi dulu. Kayak pelesiran gue. Kita ngopi. Aduh.
Tos. Jangan lupa bahagia, geng trail tua. Harus. Mantap. Aji gile koleksinya, kebanyakan nih motor. Tapi dari semuanya yang gua tanya, jangan motornya dulu ya. Masalah safety. Om Yep kan udah sering tuh pengalaman di trail, udah belantara mana aja. Masalah safety nih Om. Jadi masalah misal helm, terus sosial, apalah baju apa sih namanya nih? Itu apa harus kewajiban tuh kalau kita nge-trail harus pakai itu? Kan harganya mahal. Terus apa boleh juga lah, ibarat kata kita pakai helm apa tuh? Helm kancil lah ya. Itu gimana tuh Om? Harus. Setiap kita pakai berkendara, terutama terabas, safety itu harus Ya, banget. safety ya. Helm. Pertama tuh helm sama sepatu. Sarung tangan. Tapi kan harganya mahal Om. Jadi kalau pakai helm biasa nggak apa-apa kan? Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Santai aja. Betul. Apa aja bisa kok. Tapi yang jelas wajib keharusan ya. Wajib. Karena terabas itu kan banyak entah kena kayu, kita jatuh. Pasti. Iya betul. Berarti Om Yep kalau ngetrip lengkap kayak robot. Tapi keselamatan nomor satu. Nomor 1. Kalau masalah banyak motor gini, gue mau tanya nih. Itu yang enak 2 tak atau 4 tak? Dari beberapa muter gua motor itu Nah, dari pengalaman Om Yep dong pastinya yang sering terabas. paling enak 2 tak. Enaknya bisa enak gitu kenapa? 2 tak tapi ada pilihan juga. Pilihannya harus KE. Kudu KE. Nih penggemar KE nih ya. Berat. Kawan-kawan kita ada yang penggemar kemarin XL, ada yang TS. Ini beda lagi, KE. Kenapa bisa KE jadi pilihan motor yang paling enak? KE itu motor bener-bener binal. Oh binal ya? Binal tapi banget. nggak kayak orangnya kan? Kagak. Oh orangnya nggak binal, motornya binal, gasnya binal. Binal banget. Dan itu motor nggak perlu dikasihanin. Jadi harus dibecek. Becek terus. Jadi intinya beli motor harus dirusakin. Harus dirusakin. Itu anak trail Harus sejati. dirusakin. Beli motor bukan dipajang, Bukan. dirusakin. Nah, iya. Tapi ada yang dipajang dong. Aduh. Hobi kita kan masing-masing ya. Ada yang hobinya majang, ada yang hobinya yang ini hobinya nih beli motor ngerusakin nih. Happy-nya dapat dong. Dapat banget. Geng trail tuh. Wah. Sebelum kita lanjutkan, ngopi dulu. Ini ngopi lagi, friend. Coy. Jangan lupa bahagia. Nah, sekarang kan kalau kita lihat kan trail-trail itu kan ada yang tinggi, ada yang pendek. Itu enaknya tuh kita milih yang kan kalau tinggi berarti suspensinya semakin apa? Semakin empuk ya. Cuman kan jejekan kita nggak. Om Yep pilihnya yang tinggi atau yang apa tuh? Sesuai sama badan. Sesuai badan. Jadi walaupun motor itu anggap aja yang motor orang Eropa tuh yang tinggi-tinggi itu bukan berarti keren. Kalau memang badan kita sesuai DT bejat di belakang saya. Jagoan DT ya. Tetap. Bukan berarti motor berarti asiknya ya. Skill kayaknya skill. Jangan kita yang dikendalin motor tapi kita yang ngendalin motor. Betul. Ini masalah ini nih lagi Om. Masalah perintilan. Apakah misal kalau kita beli motor tuh harus ganti ban yang mahal atau rantainya diganti? Itu ada ininya nggak sih? Ibarat kata ada bedanya gitu. Pasti harga nggak ngebohongin. Oh, harga nggak bohong ya, harga nggak bohong. Tapi Betul. tetap harus sesuai kantong. Betul, jangan maksain. Jangan paksain. Yang kita paksain adalah horenya, Horenya, happy-nya, happy-nya. kebersamaannya. Semuanya dapat. Sama satu lagi. Apa tuh? Safety-nya. Safety, safety nomor 1 ya. Nomor 1. Kalau ke gunung, khusus buat Om Yep yang udah bolehlah dibilang suhunya Bekasi, itu enaknya waktu kering hujan atau becek? Dapat nikmatnya tuh. Habis hujan. Oh, habis hujan ya, bukan berarti hujan ya. Bukan. Kan kalau habis hujan bikin apa Senin Kemis Om? Nah, tapi habis hujannya itu hujannya malam, siangnya baru kita beli gas. Oh, berarti nggak terlalu licin, nggak terlalu enaknya di situ ya. Terus kira-kira nih, tolong dijelasin nikmatnya trail tuh pada saat kita bawa trail ngeres tuh di mana sih?
nikmatnya gitu. Jadi banyak kawan-kawan kita mungkin yang belum ngetril kan pengen tahu juga nikmatnya di mana. Kok ada hobi blok-blokan, hobi nyusahin kan? Kita lihat nyusahin atau enggak persepsinya Om Yep. Karena kita klub motor tua, nikmatnya itu ketika motor rusak. Oh nikmatnya ketika Ketika motor rusak. Nyusahin kayaknya nih. bukan nyusahin. Nah, Nikmatnya di sana. Nah, kok bisa kayak gitu? Nah, ketika motor rusak kita benerin, orang nyampe, kita nyampe. Oh, jadi gitu ya, ada rasa. Rasanya di situ, nikmatnya di situ. Nikmatnya. Kalau cuman motor bagus, harga mahal, itu cuman ukurannya duit. Betul. Orang ada nikmatnya. Jagonya ngetrail itu bukan dari motor. Bukan dari harga atau bukan dari apa-apa. Bukan. Yang paling jago itu yang bisa nikmatin ngetrail. Prosesnya. Kita nggak usah lihat dari motor jenisnya apa. Betul. Ini dia yang asik. Jadi ada kata orang bilang itu trail itu obat ganteng, setuju nggak? Setuju banget. Trail itu obat ganteng. Jadi kayak kita masih kecil ya, suka main becek-becekan ya. Jadi berasa laki banget gitu. Jantan. Ini terangin nih. Jantan. Berasa jantannya di mana coba dan seperti apa? Jadi kalau kita main trail itu semuanya dapat. Semuanya apa Semuanya aja? dapet. Kita minta terangin semuanya kan ada A, B, C, D. Olahraganya dapat. Olahraga. Makannya walau nasi campur batu aja dapat. Nah, makanan murah enaknya. Lu lapar ya nggak? Iya, Ya, lapar. terus Yang ketiga, pemandangan alamnya. pemandangan alam ya. Yang terakhir, bidadarinya dapat. Tunggu. Gua jangan sampai salah ini nih. Bidadari apa maksudnya nih? Maksudnya kita nikmatin apa namanya? Ada pelangi, Ada pelangi, pemandangan yang indah, ada kabutnya. Jadi kita lebih nikmat dekat dengan Tuhan ya. Dekat Jadi dengan alam. Siapa kita? Jadi rasa kebaikannya ada. Ini nih baru nih. Sejatinya anak trail ya kayak gitu. Dari Om Yep, suhunya Bekasi. Ini motor banyak begini. Gimana cara ngopreknya tuh? Gimana Om Yep ngopreknya tuh? Ya, karena memang demen trail ya. Melihat aja udah demen. Ngelihat aja Melihat depan udah ya. demen. Jadi kerjaannya selama PPKM ini nyuciin motor, ngidupin motor. Manasin motor. Itu aja nikmatnya luar biasa banget. Jangan motor doang, bini lu manasin ya. Nah itu pasti. Tapi ada satu lagi. Apa tuh? Dari semua merek motor tua yang Ani punya, Binter KE lah yang paling gue demen. Bener-bener penikmat Binter nih. Binter. Kayaknya gua harus promosi ini ke Binter nih. Binter. Terus Aduh, kalau lu Binter lagi emang apa lagi tambahannya keasikannya dari Binter? ada 3 sih. 1 Binter, 2 Binter, 3 Binter. Bener ya. Nyelekit ngomongannya nih tetap Binter. Jadi intinya kenalin dulu Binter, baru cinta yang di rumah terus ya luar biasa. Pasti. Gitu. Kalau misal ada motor rusak apa Om Yep betulin sendiri atau ke bengkel? Jadi karena kita memang penikmat motor tua khususnya Binter, ketika ada trouble di jalan kita harus bisa. Jadi kita harus tahu tuh tipikal motor kita tuh apa tuh penyakitnya. Jadi ketika kita di jalan ya kita nggak puyeng lagi. Betul. Nah, penyakit motor tua itu kan hanya 3. Pertama itu kita harus punya busi bawa. Oh busi. Yang kedua tali kopling. Yang ketiga tali gas. Yang keempat bawa tali. Gua tambahin yang kelima. Apa itu? Nasi bungkus. Ya, itu harus itu. Jadi tetap aja bahasa asiknya itu kenalin motornya, kemudian cinta. Cinta ngetrail, GTT, hore banget. Anak motor itu emang bener-bener sehat ya. Selain kita selalu ngopi, jangan lupa air putih untuk kesehatan. Betul nggak? Betul banget. Dari tadi gue udah ngoceh mulu, tawarin makan belum? Aduh. Iya lupa banget gue. Mungkin karena udah jamnya kita cut dulu. Nah, kita makan dulu. Bagaimana? Alhamdulillah rezeki anak trail, rezeki anak soleh. Mantap.
Waalaikumsalam lah. Ada tamu. Ini kayaknya tamu tahu banget ya. Datang pas makan siang. Pas makan siang. Hei, abangku kapan datang? Alhamdulillah, udah lama makin. Sehat bang? Alhamdulillah. Bisa aja deh ya. Waktu makan datang deh ya. Datang, menang banyak. Kalau urusan makan gue nomor 1. Om Yem ini adalah kakak dari suhu Bekasi Om Joni Eka Sari. Tapi tahu aja, kayaknya calling kan waktunya makan ini. Iya. Ayo kita makan. Nikmatin om. Ayo, makasih. Kayaknya dari tadi kita ngomong mulu nih. Bener, Ngoceh mulu nih. Sekarang kita makan dulu. Kalau Om Yep kita kasih sabun mulutnya dikit, wah berbusa tuh, ngoceh mulu. Cuman yang ini nih, tahu banget datangnya pas makan siang. Dateng menang banyak lu. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Makan. Ayo, sama yuk. Udah lu. Udah nggak wajan ngoceh mulu. Gua lagi mau makan nih. Padang bang. Padang ya. Mantap. Ayo. Kita nikmatin. Habis makan ngopi enak loh mana? Pasti dong. Pagi pakein. Buset. Kopi semangka tuh mana? Ceritanya nampol pokoknya. Nambol ya. Kita ngomong-ngomong tentang trail. Tapi bang, gue pengen pulang ini bang. Mau ngapain pulang lo? Habis makan, pengen tidur. Parah. Kawan kita satu ini. Enggak. Dateng makan. Udah habis makan, alasan pulang. Lagu lu sebakul. Bom bukan apa-apa, ada orang mau belanja. Oh, bener-bener. Tugas negara ya. Iya. Tugas negara duluan. Itu dulu. Iya, ada orang mau bangun trail. Alasan lu cakep. Iya. Sama kayak muka lu cakep. Emang iya dari Jadi nyesel gue ngeluarin makan tadi. Yang ngeluarin aja nyesel. Tapi bagian dah mau bisnis mau Aduh. kita sana dah. Nah, ya udah di mari aja gua. Udah cepetan gidah. Gua Cepetan bentar aja ya. gidah. Bentar aja. Bentar aja. Udah hore-hore. Ya. Bentar aja gua balik lagi dah. Ya. Dia balik udah kenyang. Aduh, lagunya 4 bakul. Lagu anak sekolahan. SMP. Om Yep, pengalaman yang paling menggenaskan di hobi trail tuh, kalau boleh dicurhatin, kira-kira apa? Yang paling mengenaskan. Pasti ada dong. Saya kenal trail itu dari umur 6 tahun. Waduh. 6 tahun udah kenal trail friend. Cuman apesnya saya itu ya dulu sempatlah seneng lah main di sirkuit. Saya motocross lah ecak-ecaknya itu kan. Ya. Tapi dulu sempat Anak cross. ecak-ecaknya. Nah, tapi bukan di sirkuitnya celaka. Pas mau pulang ngajak anak lah kebut-kebutan. Trek apa ya di jalan raya, bukan di sirkuitnya. Celaka lah saya. Hampir mati. Keluar darah dari hidung, dari telinga, sempat ICU 10 hari. Sempat dirawat 10 hari. Tragis juga ya. Sempat hilang ingatan ya setahun lah. Intinya zaman mudanya begajulan juga nih kayaknya nih. Terus akhirnya gimana, sembuh? Sembuh, alhamdulillah sembuh ya, atau Tuhan sayang sama saya mungkin ya. Ya betul, pasti. Alhamdulillah anak saya pun 3 itu saya ajak main trail, tapi saya arahin ke Trabas. Walaupun tetap ini mainan laki-laki ya, tetap aja berisiko. Tetap berasa ganteng ya, Ya, mainan laki-laki ya nggak? laki-laki. Tapi tetap kita harus kedepankan safety-nya. Betul. Kata nanti helm kita harus pakai, kita pakai, sepatu kita harus pakai, sarung tangan kita harus pakai. safety Safety first. itu nomor 1. Terus kok tadi ada bahasa cerita 6 tahun itu udah kenal trail. Itu merek apa tuh? Saat itu 6 tahun, gila nggak? Zaman kuda masih pakai sepatu. 6 tahun itu berarti umur saya sekitar tahun 80-an. Tapi gue bisa nebak, kayaknya motor DT nih ya. DT. Nah, bener banget. Itu barang udah lama banget. Orang gue jual-jual. Demen banget gue. Kisahnya ceritain dong, dari 6 tahun udah naik motor DT. Punya bokap ya? Punya bokap tuh. Jadi bokap dulu kalau di kampung dulu tuh buat cari duit
buat cari duit itu. Namanya DT Bangor tuh. DT Bangor. Jadi muatnya itu bisa 3 kuintal tuh. Dulunya. 3 kuintal. Jadi waduh, motor itu benar-benar legend. Walaupun DT, kalau anak-anak sekarang bilang itu DT itu dandan terus. Dandan terus. Dandan terus. Kayaknya motor udah capek tuh ya. Motor capek. DT itu dandan terus. Dandan terus. Tapi tetap gue demen. Asik ya. Jadi Om Yap ini punya cerita masa kecilnya tuh keluarga ya pakai legenda DT 100. Waduh, dari mulai menggenaskannya, lari ke Trabas, terus dari cerita-cerita motor DT-nya. Nah, yang paling menarik pengalaman di ngetrail itu apa? Ini yang paling menarik ya. Sebenarnya cerita-cerita pasti banyak. Ini gue minta yang paling menarik, yang paling asik. Paling asik itu kalau kita di trail ini kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Nah, itu bingung nih. Itu. Bahagia di atas penderitaan penderitaan orang lain. Tapi intinya tanda kutip baik dong. Baik. Apa Jadi, tuh? Ketika ada teman nggak naik tanjakan, Ah. kita sorakin. Sorakin. Kita bully ya. Kita boleh. Ketika ada teman jatuh, kita Kita sorakin. sorakin. Udah nyerah belum lo? Nah, Udah nyerah belum lo? nah. Itu asiknya kita Trabas. Di situ asiknya ngetrail. Ngetrail. Jadi yang penting nggak penting motor bagus Nggak mahal, penting. odong-odong atau Nggak apa. masalah. Yang dibilang jagonya ngetrail itu Trabas bisa nikmatin petualang, betul nggak? Petualang. Bener banget. Asik. Asik Pokoknya banget. ngetrail asik. Nih sebentar gue mau tanya. Biasanya tuh mereka Trabas itu rata-rata umur 40 ke atas dibilang tua ya. Berarti nama GTT itu cocok banget ya. Geng, trail, tua. Jadi khusus aki-aki. Enggak juga. Tapi rata-rata anak muda nggak mau loh. Umur tua itu bukan halangan. Bukan halangan. Anak muda pun belum tentu kuat. Betul. Umur 40 lebih ini GTT ini tetap aja di atas. Betul. Anak muda tetap aja di bawah. Jadi walaupun anak muda badannya lebih kuat, belum Bukan tentu di jaminan. Trabas juga jaminan ya. Bukan jaminan. Jadi pengalaman. Pengalaman. Gimana caranya ngocet batu, tahu di jalan apa, licin-licin seperti apa. Betul. Pokoknya GTT gantengnya dapat. Dapat banget. Dapat banget. Ya ngomong-ngomong kopi jadi agar nih. Siap. Kita seruput. Ting. Seruput kopi coy. Pokoknya Trabas deh. Trabas itu paling pol deh. Paling asik ya. Paling asik. Gue setuju. Enak banget Trabas. Kalau jiwanya petualang, trail tua deh. Trabas deh. Kalau misalnya gini, lu punya anak mau nge-cross, itu dibolehin nggak? Lu jangan egois dong. Muda lu kan nge-cross. Kenapa anak lu pada saat muda nggak boleh nge-cross? Kira-kira boleh nggak? Kalau sekali-sekali oke. Sekali-sekali nggak Artinya masalah. cuman ngelatih skill aja lah kira-kira Iya. gitu. Tapi kalau untuk dijadikan profesi jangan. Jangan ya. Jangan. Bukan berarti egois ya. Enggak. Jadi belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Jadi tetap harus yang baik-baik. Siap. Itulah GTT. Selalu baik, selalu hore. Jangan lupa bahagia. Ting. Ini biasanya kalau Trabas itu sama anak mana nih? Karena motor gua tua dan gua demennya motor tua. GTT Bekasi dong. GTT Bekasi, hore selalu. Betul. Tapi bukan berarti lu gak Trabas sama yang lain kan? Enggak. Jadi Tetap kita apa? bersahabat kemana aja. Kemana aja. Induknya satu, Hmm. GTT, tapi pergaulan nomplak sana nomplak sini. Betul. Kemana aja bisa. Silaturahmi membawa berkah. Pasti. GTT membawa berkah nih. Gue udah ngopi, udah makan siang. Tapi gue masih penasaran nih sama motor-motor lu semua. Sekalian gue mau jalan pulang ya. Jadi kita muter-muter lagi. Masih ada belum yang lu ceritain nih? Tentang- Buru-buru bener bang, pulang. Udah kenyang mau bilang apa lagi? Ya nggak? Ya, biasa, prokes. Siap. Harus ini. Pemerintah harus kita dukung. Betul. Sebelum pulang nih, gue masih pengen dapat cita-cita dari koleksi lu nih. Kalau yang ini kan motor zaman masih 6 tahun. Ini gue lihat kayak terus yang ini ya
ada nggak di sini? Kalau yang ini dari masih kecil, kalau yang ini biasanya ada kenangan-kenangan. Saya motor ini sebenarnya nggak ada kenangan, tapi begitu melihat dia itu nggak tahu deh, senang banget. Jadi kayak punya daya tarik itu luar biasa banget. T100. Jadi dia punya karisma lah. Punya karisma, luar biasa ya. banget. Jadi sebenarnya ini bukan nyimpen harta ya, nyimpen rasa. Rasa. Betul betul. Dari semua ini kira-kira punya kenangan nih Om. Karena menyimpan rasa. Berarti kan ada cerita-cerita ya. Kalau untuk kenangan sebenarnya Oh, yang ini masih sifatnya rasa, sekedar rasa. Coba mau lihat mana? Jadi yang mana? Yang kenangannya, nih. Suzuki. Suzuki Family. Jadi waktu SMP itu ya ini pakai kebut-kebutan. Jadi berawal dari sini ya, Ini. sudah buat cross. Ya, motor begini dibuat cross. Aduh, suaranya dong kenceng. Jadi Om Yap ini adalah motor kenangan. Jangan lihat buruknya, rasanya. Rasa. Jadi zaman masih bocah ya, Bocah. mulai crossnya dari ini, Suzuki Family. Aduh, asik banget. Keren, keren, keren. Ini ada TS nih, cakep juga nih Om. Keren nih TS nih. Itu DT. DT. DT Yang ini ada. nih, Itu KI juga. kayak 125 ya. Itu DT ada 5 lah. Lihat-lihat. Spare part digantung, menyimpan rasa. Menyimpan rasa. Asik-asik. Rasa itu nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya ya. Nilainya. Inilah nomor 6. Ini ada kenangan ya Vespa? Ada. Pasti ya. Ini memorinya, waduh. Di saya aja mungkin udah hampir 30 tahun. 30 tahun. Di sayanya gitu. Belum sebelumnya. Tetap ini legend juga. Kalau nih bodinya, mobilnya, dari tadi tuh banyak di terus. Ya. Ada. DT. DT 80. Hobinya Om Yap itu luar biasa. Menikmati hidup, menikmati rasa. Ganteng banget, laki banget ya nggak? Terima kasih banyak untuk waktunya, cerita-cerita. Pokoknya GTT Bekasi hore ya. Hore. Makasih Om ya. Siap, pulang dulu. Jos. Ya. Balik. Halo, GTT Indonesia dan GTT Bekasi. Bantu-bantu ya, tolong di like, subrek, like and share ya. Pokoknya gue bangga banget sama GTT. GTT Indonesia, hore. Satu lagi, jangan lupa like and share ngablunya bareng Ruslan. Oke?